Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana kabar bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya? Apakah sehat? Alhamdulillah, kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sore hari ini kita masih berada di bulan yang sangat istimewa, yaitu bulan Ramadan. Bulan ini istimewa karena pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup, dan diborgolnya para jin dari golongan jin, yaitu setan. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Menarik berbicara tentang pintu-pintu surga, berbicara tentang pintu-pintunya dibuka, berarti pintu surga itu bukan satu jumlahnya. Kalau futihat abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga, menunjukkan pintu surga lebih dari satu. Kita cari keterangan ini dalam hadis, maka kita temukan bahwa pintu surga itu bukanlah satu, tapi jumlahnya ada 8. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna fil jannati tsamaniyati abwab. Sesungguhnya di surga itu ada 8 pintu. Kalau di Semarang ada Lawang Sewu. Apa itu Lawang Sewu? Pintunya ada 1000. Tapi kalau di surga Lawang Wolu, pintunya ada 8 saja. Pertanyaannya, kenapa pintu surga itu kok tidak satu? Kan mudah, masuk semua umat itu digiring masuk ke surga semuanya, pintunya satu. Tidak, pintu surga itu tidak satu karena Rahman dan Rahimnya Allah. Seandainya pintu surga itu hanya satu dan itu pintu haji, betapa banyak umat Islam tidak bisa masuk surga karena pintunya hanya pintu haji. Yang berhak masuk pintu haji yang sudah haji. Padahal kita semua mayoritas belum semuanya melaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu melaksanakan ibadah haji. Kalau diukur, dihitung-hitung jamaah Masjid Muttaqin yang sudah haji ada 90% atau belum, Mbak? Belum ya? 50%? Belum ada juga. Berarti semuanya calon neraka kalau begitu. Nah, itu kan bahaya. Kalau pintu surga hanya pintu haji.
Maka kita dapat keterangan dari Nabi bahwa pintu surga itu ada 8. Jikalau kita tidak mampu pintu haji, kita ada pintu lain yang Rasulullah SAW memberitahukannya. Nah, maka kajian kita di sore hari ini adalah membahas pintu-pintu surga dari 1 sampai 8. Yang pertama, Rasulullah SAW menyebutkan, inna fil jannati babus shalah wa yuqalu babus shalah wa yadkhuluna min ahlis shalah. Dikatakan bahwa di surga itu ada satu pintu yang bernama pintu salat. Wa yadkhuluna min ahlis shalah. Orang yang berhak masuk pintu ini adalah orang yang ahli sholat. Apakah jamaah kita semua ini adalah orang-orang yang ahli sholat? Itu pertanyaannya. Siapa yang dimaksud dengan ahli sholat? Dalam logika berpikir kita, dalam kehidupan kita sehari-hari, ada seorang dokter umum, ada dokter spesialis. Dokter umum itu tahu banyak tapi tidak mendetail, tidak dalam. Tapi kalau dokter spesialis itu tahu satu tapi sampai akar-akarnya. Kalau kita berobat ke dokter, kalau kita sakit, lebih mahal mana? Dokter umum apa dokter khusus? Spesialis. Otomatis lebih mahal dokter spesialis. Kenapa? Dia tahu satu tapi mendetail sampai akar-akarnya dia tahu. Nah, orang yang spesialis sholat, orang yang masuk pintu sholat, dia harus spesialis sholat. Nah, apakah kita selama ini sudah disebut spesialis sholat? Itu yang akan kita kaji. Menurut keterangan para ulama atau para surahul hadis, para penerang memberikan jabaran bayan keterangan hadis ini, kita bisa tahu yang disebut dengan ahli sholat ternyata bukan hanya sholat 5 waktu, bukan hanya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, bukan, tapi juga sholat sunnah yang lain, sholat nawafil yang lain. Kalau kita belajar fikih, kita akan tahu sholat sunnah itu ternyata jumlahnya tidak sedikit. Sholat sunnah itu jumlahnya bisa sampai 35 macam jenisnya. Yang kita laksanakan mungkin tidak semuanya, baru mungkin 15 sampai 20 macam. Padahal semuanya ada 35. Seperti sholat taraweh, ini juga sholat sunnah. Beraneka ragam pendapat tentang sholat taraweh. Ada yang 11 rakaat seperti yang kita laksanakan, ada yang 20, ada yang 30, ada yang 1000 rakaat. Kalau suruh milih, pilih yang mana Pak? 1000 atau 36 atau 23 atau 11? Pasti milihnya yang paling sete. Udah ngerampung. Padahal banyak para ulama juga mengerjakan yang banyak-banyak. Di zamannya Umar bin Khattab boleh 11 rakaat tapi setiap rakaatnya 100 ayat. Gak boleh ruku kalau belum 100 ayat. Semua imamnya dicek di seluruh masjid di zamannya Umar bin Khattab. Itu tegas beliau itu. Gak boleh, kalau kita kan trikul pendek-pendek. Itu sudah langsung takbir ruku. 2 ayat langsung ruku. Itu di zamannya Umar dicek betul, nggak boleh. Sholat taraweh itu betul-betul dikontrol. Nah, tapi kesini semakin longgar. Yang penting sholat, ora digagas rakaate. Yang penting sholat. Kita tahu Bapak Ibu, kalau di Magetan itu ada satu daerah namanya Temboro. Di situ itu sholat tarawehnya top markoto Pak. Mulainya jam 8, selesainya setengah 4. 30 juz satu malam.
Kira-kira sampean panjenengan semua kuat enggak? Ini yang dikatakan sholat kakinya bengkak. Bukan hanya mata yang bengkak, tapi juga kaki yang bengkak. Tapi bagi orang sana itu sudah biasa ternyata. Ramadan itu malam yang serius, malam yang untuk bergadang. Tapi tidak di biah kita. Di lingkungan kita ini yang rakaat tarawehnya 5 jam, 4 jam, 3 jam itu asing, Pak. Bahkan dijauhi. Wah, ini masjidnya paling suwe kalau sholat lagi. Dijauhi aja. Kalau perlu masjid yang paling cepat. Seperti di Blitar. 23 rakaat hanya 7 menit. Wah, tok 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 tok. Ya, itu luar biasa tuh. Itu badannya kalau nggak biasa sakit malah, Pak. Itu baru satu jenis taraweh. Ada sholat duha, ada sholat witir, ada sholat istikharah. Kita kalau sholat istikharah itu mungkin seumur hidup sekali toh, ketika mau nikah. Padahal Imam Bukhari melaksanakan sholat istikharah itu setiap nulis satu hadis satu sholat. Kalau hadisnya ada 7.642 hadis, berarti beliau sholatnya 7.000 kali, Pak. Ini luar biasa, Pak. Kita belum pernah sholat istikharah 7.000 kali, Pak. Paling-paling seumur hidup sekali atau 2 kali. 1 milih jodoh, 2 milih pekerjaan. Nah ini saking perlunya sholat istikharah. Ada sholat sunnah mutlak. Ini juga jarang kita lakukan. Padahal di zaman Nabi ini para sahabat senang sekali sholat sunnah mutlak. Tidak terikat kapan waktunya dan tidak terikat jumlah rakaatnya. Jadi kalau bapak lagi umroh misalkan di depan Ka'bah persis, itu datang hari Jumat jam 7 pagi, sudah di depan Ka'bah, sholatnya 12:30. Itu ada orang yang nggak pernah berhenti, Pak, sholat terus, Pak, nggak berhenti. Karena kalau kita pengen sholat di depan Ka'bah, datangnya jam 11 orang dapat, Pak. Itu jam 9 sudah dikunci, sudah ditutup yang ke matafnya, ke bawahnya. Yang ke lantai, ke mataf dasarnya itu sudah ditutup. Jam 8, jam 9 sudah ditutup. Yang lain di lantai 1, lantai 2, lantai 3 dan 4. Atau bila perlu di luar, di jalan raya itu semua. Terlambat sudah nggak dapat. Apalagi hari ini jutaan manusia kayak haji yang umroh itu, masya Allah, kalau kita lihat di televisi itu persis kayak haji. Jutaan manusia, semua hotel penuh, bahkan saking nggak dapat hotelnya tidur di masjid. Nah ini masya Allah. Nah itu kalau kita pengen lihat ada orang sholat dari depan dari pagi kok sampai siang nggak berhenti, kita akan bertanya sholat apa dia ini kok nggak berhenti. Itu namanya sholat sunnah mutlak. Sahabat itu terbiasa karena rumah mereka jauh-jauh. Ketika sholat Jumat itu datang ke Masjid Nabawi, datang ke Mekah. Dari dia datang jam 8, jam 7 sampai duhur, sampai jam 1, setengah 1 itu nggak berhenti sholat. Itu orang dulu. Maka kalau kita lihat orang-orang dulu sholatnya ribuan, 1000 rakaat, 2000, 3000, banyak sekali. Ngitungnya aja susah mungkin, Pak, ya kan? Kita nih sholat baru 11 saja kayaknya wis keselnya ampun-ampun. Belum ada apa-apanya ini kita, Pak. Orang-orang soleh di atas kita masih banyak sekali, orang-orang yang the best, hebat-hebat. Nah, kata beliau, para ulama hadis, orang yang berhak masuk pintu sholat minimal dalam seumur dia hidup pernah mengerjakan macam-macam sunnah tersebut, ya. Masuk masjid ada namanya tahiyatul masjid. Ini juga dahsyat. Sholat tahiyatul masjid ini sholat yang ringan tapi pahalanya besar. Dalam sebuah riwayat, orang yang sholat tahiyatul masjid itu dia tidak akan terganggu oleh fitnah dajjal. Nah, 2 rakaat fitnah dajjal dia takut. Dajjal tuh takut dengan orang yang sholat 2 rakaat, yaitu sholat tahiyatul masjid. Karena Rasul bersabda begini, la taqumus saah, kiamat belum akan terjadi hatta ittakhadhu masajidahum turuqa, sampai nanti masjid-masjid mereka dijadikan tempat selfie, Pak. Hari ini kayaknya sudah terjadi, ya. Masjid ini orang datang ke masjid bukan untuk sholat tapi untuk selfie, Pak.
Masjid mana itu? Hah? Solo punya masjid yang terbaru ya, Masjid Syekh Zayed. Ini setiap hari ribuan orang ke sana, ribuan. Maka masjid-masjid sekitarnya kosong, Pak. Sepi. Jamaknya kena magnet ke sana semuanya. Ke sana itu padahal nggak sholat mereka. Ngapain? Bener nggak? Selfie, Pak. Ini sudah terjadi. Yang diberitahu Rasul, akhbaru minan Nabi, berita informasi dari Nabi itu benar. Apa kata Nabi? Menjelang kiamat, masjid itu bukan tempat orang sholat, tapi tempat orang selfie. Ittakhaduna masajidahum turuqo, tempat lalu lalang, tempat orang hanya menghibur dirinya saja untuk memasang status. Nah, ini yang hari ini terjadi. Na'udzubillah min dalik. Jadi sholat ini, pintu sholat ini bukan yang kita bayangkan. Kalau kita sholat 5 waktu udah selesai, nanti kita masuk pintu sholat. Belum tentu. Orang yang masuk pintu sholat, dia harus ahli. Sholat wajibnya dia kuasai, sholat sunnahnya dia kuasai. Maka disebut fakar. Orang fakar itu dia menguasai bidang. Fakar sholat, tulis di rumahnya. Segala macam sholat dia paham. Bacaannya, rukunnya, apa syarat wajibnya dia paham semua, karena dokter sholat. Hari ini kan masing-masing dokter itu pasang pamflet di rumahnya, dokter jantung, dokter kulit, bener nggak? Tapi pernah nggak nemukan dokter sholat? Ya, ada nggak tulis di rumahnya dokter sholat, ya, fakar sholat? Padahal ini penting. Tidak semua orang mengerti sholat A sampai Z. Sampai ada sekarang metodenya sholati, metode teman-teman menemukan metode sholati, bagaimana cara sholat khusyuk. Itu juga ada metodenya. Khusyuk itu bagaimana, Ustaz? Khusyuk itu persis para ulama menjelaskan seperti wanita-wanita Mesir, istrinya para pejabat-pejabat itu yang meremehkan, mentertawakan istrinya raja, namanya Zulaiha. Zulaiha itu menjadi gosip, diomongi oleh istri-istri para pejabat. Karena istri Zulaiha ini tergoda sama budaknya, sama Yusuf alaihissalam. Karena Yusuf ganteng sekali. Karena pada gosipin dirinya, akhirnya istri-istri pejabat itu diundang ke istana, biar tahu mereka. Lihat sekali aja mungkin tergoda nih ya. Semua istri-istri pejabat kumpul semuanya, dikasih buah, dikasih pisau, suruh ngupas buahnya semua. Ketika semua wanita-wanita tadi sedang mengupas, Yusuf disuruh Zulaiha lewat. Yusuf, kamu lewat. Yusuf lewat. Itu semua wanita-wanita yang berada di ruangan istananya Zulaiha tadi, itu terpana semua, Pak. Yang mereka kupas bukan kulit, tapi yang mereka potong apa? Jarinya malah, Pak. Itu baru khusyuk. Kalau kita digigit nyamuk masih mukul, itu belum khusyuk. Masih gerak-gerak ke kiri ke kanan, belum khusyuk. Khusyuk itu tidak banyak bergerak. Khusyuk itu persis seperti wanita-wanita tadi yang mengupas buah. Dia tidak sadar yang dia kupas ternyata bukan kulit buah, tapi yang dia kupas adalah jarinya. Setelah Yusuf tidak kelihatan, baru spontan semua wanita itu menjerit. Jari yang dipotong ternyata darahnya kemana-mana. Tadi berarti sejak 15 menit kemudian, 15 menit ketika Nabi Yusuf lewat itu terpana mereka semua, Pak. Apa kata mereka? Ilah ma hadza illal bashar. Ini bukan manusia, illa malakun kirim. Ini raja, ini malaikat turun ini kayak. Wow, ganteng sekali. Ada nggak di sini yang kayak Nabi Yusuf, Masjid Mutakin? Hah? Apa kayaknya kita keturunan Nabi Yusuf semua ini? Itu khusyuknya begitu. Khusyuk itu tidak tergoda oleh nyamuk, tidak tergoda oleh apapun. Itu khusyuk. Kita bisa tahu bagaimana Utsman saking khusyuknya ditusuk perutnya ketika baca Quran tidak melihat. Ali ditusuk perutnya dari belakang tidak merasakan. Para sahabat-sahabat yang ketika sholat ditusuk dari belakang sampai pedangnya tembus itu masih sholat, Pak.
sampai mengakhirkan salamnya ke kiri, salam ke kanan dan ke kiri, tidak merasakan. Ketika sudah salam baru terasa, ternyata ada pedang yang menembus dadanya. Itu khusyuk. Kita baru digigit nyamuk 3 aja udah kaki ngangkat-ngangkat. Bener gak? Ya saya ngalami juga ya. Ini baru gigit nyamuk kecil aja kita udah gak khusyuk. Maka kata Allah, khusyuk itu caranya gampang ya. Wala taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamuna ma taqulun. Konsep khusyuk itu pertama, kamu tahu apa yang kamu baca, maka kamu akan khusyuk. Ketika kita tahu apa yang kita baca, maka kita akan khusyuk. Kita tahu apa yang dibaca imam, maka kita akan khusyuk. Karena yang dibaca imam kita tidak tahu, maka lahirlah ngambang pikiran kita kemana-mana. Badannya di dalam masjid, tapi pikirannya di luar masjid. Terjadi nggak kira-kira? Iya Pak. Maka konsep pertama, cara bisa khusyuk itu langkah pertama, hatta ta'lamuna ma taqulun, sampai kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Berarti yang besar satu-satunya yang besar hanya Allah, yang lain kerdil kecil tidak berguna. Tapi juga tidak boleh diterjemahkan di Indonesia seperti yang dilakukan oleh komunitas orang Malang. Ada aliran di Malang itu sholatnya tidak pakai bahasa Arab, sholatnya pakai bahasa Indonesia. Allah Maha Besar. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pemimpin pada hari kiamat. Kepada mula aku beribadah, kepada mula aku mohon pertolongan. Itu diterjemahkan ya Pak. Bukan tambah khusyuk, tidak khusyuk. Salat khusyuknya itu dengan bahasa Arab, tapi kalau paham artinya, ya udah. Salat artinya dalam kitab Said Sabiq, dalam kitab fikih sunnah dibahas 35 macam itu salat sunnah. Mau salat sunnah habis wudhu ada, namanya salat tuhur. Mau duduk habis subuh, mau jelang syuruk tulu ada, namanya salat tulu atau salat suruk. Mau sampai rumah ada salat duha. Mau menjelang rumah ada, namanya salat menjelang sebelum qoblad duhur. Itu ada. Jadi kalau dihitung-hitung sebenarnya kita ini setiap 2 jam sekali sholat Pak ya. Dari subuh nunggu sebentar nanti syuruk, nunggu sebentar lagi nanti 2 jam kemudian duha, 2 jam kemudian nanti menjelang sholat duhur, habis adzan ada sholat 4 rakaat, habis duhur 2 jam kemudian ada sholat asar, 2 jam kemudian ada maghrib, 2 jam kemudian terus kayak berkesinambungan ya. Demikian pintu yang pertama, pintu sholat. Sholat ini ibadah istimewa, hanya didapat di langit bukan di bumi. Nabi dipanggil langsung ke Sidratul Muntaha, ke langit ke-7 paling tinggi. Ini juga menarik kalau membahas Isra dan Mi'raj dalam kacamata ilmiah maupun dalam kacamata syar'i, menarik karena setiap langit itu ketemu Nabi. Langit pertama ketemu dengan Nabi Adam, langit kedua ketemu dengan Nabi Yahya, langit ketiga ketemu dengan Nabi Idris, langit keempat ketemu dengan Nabi Harun, langit kelima ketemu dengan Nabi dan sebagainya, sampai Nabi Ibrahim, Musa dan Nabi Ibrahim. Itu kan ketemu Nabi semua itu. Dan Nabi SAW juga menjadi imam di Masjid Al-Aqsa. Itu ada kajiannya yang ditulis para ulama tentang rahasia mukjizat, rahasia ijaz, rahasia luar biasa tentang kejadian Isra dan Mi'raj. Banyak orang masuk Islam itu gara-gara Isra dan Mi'raj. Tapi dulu orang itu jadi kafir gara-gara peristiwa Isra dan Mi'raj. Hari ini peristiwa Isra dan Mi'raj itu membuat orang banyak masuk Islam karena mengakui kebenaran Islam ya, Masya Allah. Nah, pintu yang pertama sholat. Insya Allah mudah-mudahan kita yakin kita bisa masuk pintu sholat ya. Tapi kalau berat pintu lain ya. Ini pintu sholat, sholat wajib harus dikerjakan, sholat sunnah dikerjakan. Apalagi di Ramadan, jangan pernah sholat sunnahnya ditinggalkan. 12 rakaat yang mengiringi sholat wajib nawafil itu jangan pernah ditinggalkan.
dan sholat-sholat sunnah yang lain. Semampu kita selagi kita mampu laksanakan, karena pahalanya tak terhingga kalau Ramadan. Pintu yang kedua yang disebutkan Rasul, wa yuqalu fil jannah babur royan wa yadkhuluna min ahli syam. Pintu yang kedua yang disebutkan Rasul dalam hadis Imam Ahmad adalah pintu royan. Siapa ar-royan? Pintu royan itu adalah min ahli syam. Orang yang berhak masuk pintu royan dia yang jago puasa, bukan hanya puasa wajib tetapi juga puasa sunnah. Puasa sunnah itu juga bukan 1, 2 bilangannya, jenis macamnya banyak. Ada 9 macam puasa sunnah. Bayangkan, ada 9 macam, Pak. Yang kita kenal mungkin hanya 5 atau 4. Yang pertama yang kita kenal mungkin Senin Kamis, ada puasa Senin Kamis. Lalu ada puasa Daud. Lalu ada puasa Ayyamul Bid, 3 hari di setiap bulannya. Lalu ada puasa 6 hari di bulan Syawal. Lalu ada puasa hari Arafah. Lalu ada puasa Muharram. Lalu ada puasa, kayaknya habis nah. Padahal masih banyak. Ada puasa Rajab, ada puasa Muharram, dan puasa-puasa lain termasuk puasa-puasa nazar dan sebagainya. Itu yang dikerjakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk puasa di bulan Sya'ban dan sebagainya. Nah, jadi kalau kita pengen masuk pintu surga dari babur royan, royan itu bahasa Arab, artinya ar-royan bimakna ar-ridha, bimakna bahasa Indonesianya qanaah atau bahasa Indonesianya puas. Pintu yang puas, pintu yang ridho. Karena apa? Kita menahan makanan, menahan minuman selama 14 jam, lalu ketemu dengan minuman tuh kayaknya gelegek, itu rasanya puas nggak? Puas banget. Air bening saja rasanya nikmat, bener nggak Pak? Apalagi es dawet, tambah mantap mungkin. Apalagi es durian, wah jos warkotop. Tapi sing tua apa wani? Ora wani, karena durian banyak masalah ya. Tapi yang muda-muda kayaknya berani ya kalau durian dan sebagainya. Nah, pintu surga yang dari nomor 2 ini namanya babur royan. Kalau pengen masuk, laksanakan puasa Ramadan ditambah puasa-puasa sunnah. Ya, para ulama minimal mengatakan alal aqali puasa-puasa momentum. Momentum Arafah, Muharram, 6 Syawal, itu momentum. Puasa-puasa seperti itu boleh. Kalau kita nggak kuat Daud ini berat, sehari puasa, sehari berbuka. Ini yang nggak terbiasa ini berat Pak, tapi yang sudah terbiasa mungkin mudah. Lalu bisa puasa Senin Kamis. Kalau nggak kuat juga sebulan sekali itu ada puasa namanya puasa Ayyamul Bid. Ini boleh kita laksanakan, pilih yang mana. Kalau nggak mampu juga pilihlah puasa momentum tadi, Arafah, Muharram, dan Syawal. Berarti kita belum disebut ahli atau spesialis pakar di bidang puasa. Maka berat ini bidang puasa. Pintu yang paling berat itu mungkin pintu puasa Pak ya? Karena pintu yang lain lebih mudah. Pintu yang ketiga, wa yuqalu fil jannati babus shadaqah wa yadkhuluna min ahli shadaqah. Pintu yang ketiga ini adalah pintu sedekah, dan yang berhak masuk yang rutin bersedekah. Apa perbedaan sedekah sama infak? Yang biasanya di masjid itu kotak infak apa kotak sedekah Pak? Kotak infak. Boleh nggak kita tulis kotak sedekah? Nggak boleh. Boleh saja, maknanya sama saja. Tapi karena yang masyhur itu kotak infak. Infak itu memang khusus dalam Islam. Artinya mesti uang, mesti harta. Sedangkan sedekah itu banyak macamnya, maka disebut umum sedekah itu. Bisa harta, bisa uang, bisa perbuatan, bisa perkataan, bisa barang, bisa makanan dan sebagainya. Contoh, kita senyum kepada saudara kita, sedekah atau bukan? Sedekah. Mana dalilnya? Tabassumuka li akhika sedekah. Senyum kepada saudaramu sedekah. Yo, yang belum sedekah coba lihat kanan kirinya, lihat senyum Pak.
Ini senyum saja, giginya nampak 5, nampak 6, itu udah pahalanya sumringah Pak. Ini pahalanya Ramadan ini luar biasa Pak. Karena bersedekah dengan senyuman. Tapi kalau setiap hari senyum, di jalan juga senyum, disebut apa Pak? Senyum sendiri, kayak orang gila. Tapi hari ini memang manusia itu kayak gila Pak. Pegang HP, ketawa-ketawa sendiri, bener nggak? Kan dia ngobrol sendiri, ketawa sendiri, senyum sendiri. Padahal kalau di zaman dulu ngobrol sendiri, senyum sendiri itu kayak orang gila ya. Masya Allah. Nah, bisa senyuman itu perbuatan, bisa perkataan. Wa kullu tasbihatin shadaqah, wa kullu tahlilatin shadaqah, wa kullu takbiratin shadaqah, wa kullu tahmidatin shadaqah. Bilang subhanallah shadaqah, alhamdulillah shadaqah, Allahu akbar shadaqah, la ilaha illallah shadaqah. Semua kalimat-kalimat zikir itu semuanya shadaqah. Ini luar biasa. Kalau barang, makanan, banyak hadisnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan Rasul bersabda, wattaqun naro walau bisyakin tamroh. Takutlah terhadap neraka walaupun kamu bersedekah separuh biji kurma. Separuh biji kurma, ini Masya Allah ya. Rasul tidak menyuruh satu kurma, separuhnya saja. Separuh kamu makan, separuh kamu sodakohkan. Kurma itu sebesar jempol, lalu dibagi dua. Separuhnya buat kita, separuhnya buat saudara kita. Hanya separuh biji kurma yang kita sodakohkan itu bisa mengantarkan kita masuk surga, dijauhkan dari neraka. Itu luar biasa Pak. Maka Rasulullah SAW di bulan Ramadan menggalakkan apa? Iftar. Siapa yang memberikan iftar, maghfiratan lidunubihi, dihapuskan semua dosa-dosanya. Ya, ini iftarnya dahsyat sekali ini. Iftar itu seperti kita berpuasa bukan hanya 1 orang, 10 orang. Kalau kita beri makan 10 orang, sama adik kita jadi 11 orang. Kalau kita beri makan 20 orang, sama kita menjadi 21 orang. Karena sedekah makanan ini dahsyat. Kenapa dahsyat daripada uang? Para ulama menjelaskan demikian. Uang sama makanan itu dahsyatnya makanan Pak. Sampai-sampai zakat itu, zakat fitrah itu dengan barang, dengan bahan pokok, tidak boleh dengan uang. Kalau menurut 4 imam mazhab. Tapi kalau menurut ulama kontemporer boleh dengan uang. Dia datang ke masjid, ngasih uang, lalu amil masjidnya membelikan beras. Bukan bentuknya uang lagi ini setorkannya. Tapi amil masjidnya minta tolong disuruh belikan beras. Nah, bukan dikasih uang. Karena uang nggak boleh kalau zakat fitrah. Harus bentuknya barang. Tapi kalau zakat mal mesti harus uang. Nah, ini menarik juga. Semua zakat fitrah itu dengan barang makanan, nggak boleh dengan uang. Lalu Rasulullah SAW ketika datang hijrah ke Madinah, ke Yasrib dulu namanya. Yasrib itu artinya gelap. Maka Nabi datang mengganti namanya menjadi Madinah Munawwarah, kota yang terang benderang, lawan dari gelap. Nah, kalau kita tinggal di Boyolali, Boyolali kan buayanya lupa. Terus harus kita ganti dengan buaya apa? Buaya cerdas seharusnya ya. Kota yang cerdas. Nah, Rasulullah begitu. Ada nama sahabat namanya siapa? Namanya dulu Abu Hurairah itu namanya Abdul Syamsi, hamba matahari. Kata Rasul nggak boleh hamba matahari. Namamu Abu Hurairah. Karena kamu senang sama kucing. Ya, jadi bapaknya para kucing. Itu marah boleh. Karena sayang dengan kucing. Abdurrahman dan sebagainya. Kalau Abdul Syamsi, Abdul Kital itu malah nggak boleh, atau nama-nama yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Nah, sodakoh ini itu Allah sebutkan sebagai cara tercepat masuk surga Pak. Nggak ada lain. Dari 8 pintu surga ini hanya yang paling mudah, tercepat itu sodakoh. Bukan sholat, bukan puasa, tapi sodakoh. Bahkan Nabi menyebutkan umatku itu banyak masuk dari pintu sodakoh Pak. Ini menarik Pak. Berarti umatnya Nabi itu gemar sodakoh Pak. Gemar sekali. Dan Indonesia menjadi negara yang paling solidaritas terhadap negara-negara lain.
Coba ada sumbangan Palestina yang terbesar mana Pak? Indonesia Pak. Ada sumbangan ke Turki. Paling banyak yang ngasih sumbangan siapa? Indonesia Pak. Walaupun orang Indonesia masih miskin-miskin Pak, tapi jiwa apa? Jiwa pedulinya, jiwa solidaritasnya itu tinggi sekali Indonesia Pak. Indonesia diakui oleh mancanegara, dimanapun berada Indonesia pasti baik hati. Ya mungkin ini yang disabdakan Nabi, bisa jadi orang-orang yang mudah masuk surga dari pintu sedekah itu dari bangsa Indonesia, karena dia mudah memberikan sedekah. Pintu sholat itu sebenarnya berat loh Pak, berat pintu sholat itu Pak, sholatnya harus banyak. Pintu puasa juga abot. Pintu yang paling ringan itu sebenarnya sedekah Pak. Tadi sedekah tadi kan banyak macamnya. Kalau nggak mampu dengan harta, dengan senyuman. Nggak mampu dengan senyuman, dengan perkataan. Tapi kalau mampu semuanya, top marko top. Coba lihat dalam Quran, Allah bongkar rahasianya, Allah ungkap itu para mayat-mayat, orang-orang yang sudah meninggal, saudara-saudara kita, bapak ibu kita, guru-guru kita, teman-teman kita yang sudah dikubur. Itu kalau mereka ditanya kalau pengen dihidupkan kembali, kira-kira apa yang mereka bilang? Apa yang mereka kerjakan? Apakah mereka akan sholat? Apakah mereka akan haji? Apakah mereka akan umroh? Apakah mereka akan puasa? Ternyata tidak. Mereka pengen hidup kembali, itu hanya satu yang mereka pengen lakukan. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Sekiranya Allah mengembalikan aku ke dunia, aku pengen sedekah dan aku pengen jadi orang soleh. Simbolnya, ikonnya bintang amal itu dari semua amal, karena amal itu ada 1000 macam. Bintangnya, top markotopnya itu adalah sedekah Pak. Masya Allah. Walaupun hanya separuh biji kurma, orang bisa masuk surga. Pernah dengar cerita hadis wanita pendosa mujrimah mengasih air minum kepada siapa? Anjing. Anjingnya bersyukur, wanitanya diampunkan nggak dosanya? Dihapuskan dosanya, dimasukkan ke surga. Berarti sedekah air, sedekah minuman. Bahkan dalam riwayat lain hadis Imam Tabarani, ada seorang yang ahli ibadah, umurnya 70 tahun nggak pernah maksiat, di ujung akhir umurnya ternyata dia bermaksiat, berzinah, wis kakek-kakek malah berzinah. Ternyata dia tidak masuk surga karena amal dia selama ini banyak cacatnya. Dalam mimpi dia, akhirnya dia bangun, dia istighfar, dia sholat taubat, lalu ada orang yang minta-minta, dia kasih roti, hanya 1 potong roti, harganya 1000. 1 roti tadi dimakan oleh orang yang lapar tadi. Lalu dia berdoa untuk kebaikan orang ini. Lalu kata Nabi apa? Orang tadi itu masuk surga bukan pahala amal yang 70 tahun. Orang itu masuk surga disebabkan barusan saja dia beramal. Apa itu? Hanya ngasih 1 potong roti saja. Masya Allah. Jadi sedekah itu dahsyat sekali. Tidak ada duanya sedekah itu. Bahkan sampai Allah mengatakan dengan tegas, orang yang tidak gemar memberikan sedekah itu diancam dusta Islamnya Pak, dusta imannya, dusta puasanya, dusta sholatnya Pak. Ara'aital ladzina yukadzibuna biddin. Tahukah kamu siapa yang dusta Islamnya, dusta imannya? Pengen tahu orangnya? Ara'aital ladzina yukadzibuna biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Orang yang dusta imannya itu, dia tidak pernah nyantunin anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, tidak pernah ngasih makan orang miskin Pak. Para mufasir sepakat, ahli-ahli ilmu sepakat, orang yang nggak pernah ngasih makan kepada orang miskin, orang yang nggak pernah menyantunin anak yatim itu diancam neraka wail. Ngeri loh Pak. Sampai Allah sebut dusta iman kita. Kenapa? Karena masing-masing kita ini punya makanan. Kan punya air putih, punya beras, punya nasi, punya lauk. Boh kita berbagi kepada tetangga. Bener nggak? Daripada sampai makanan kita basi Pak. Pernah Bapak lihat temukan istrinya buang
makanan basi, Pak. Sering ya. Itu kalau basi bagaimana tanggung jawabannya? Padahal tetangganya nggak dikasih tadi. Padahal memberikan sedekah kepada tetangga ciri khas orang mukmin. Tetangga itu kata Rasul kayak anak kandung, kayak anak kita sendiri, Pak. Jadi kata Rasul, orang yang nggak baik sama tetangganya tidak ada iman dia. Barometer iman seseorang itu bagaimana sikap dia dengan tetangga. Kita gampang menilai masing-masing kita nih, Pak. Kita tanya aja kanan kirinya, Pak, Ustadz Azam nih gimana, Pak? Wah, bla 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 bla. Dia akan ngomong sendiri, Pak, tetangga itu, Pak. Itu gampang nilai seseorang, Pak. Gak usah jauh-jauh. Kita dinilai orang tuh tetangga kanan kiri, Pak. Muka belakang bagaimana orang tentang kita. Itu mudah sekali, Pak. Nah, kata Rasulullah SAW, la yu'minu man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang punya iman, beriman kepada Allah dan hari kiamat, hendaknya dia memuliakan tetangganya. Jadi tetangga itu seperti kayak anak sendiri. Apa kata Rasul? Donantu annahu sayuwarrisuhu. Karena Jibril itu bolak-balik datang, ya Muhammad, perhatikan tetanggamu. Sampai sehari itu lebih dari 2 kali, sampai sering sekali datang ya Jibril. Lalu Nabi berkata, zonantu, aku menduga, annahu sayuwarrisuhu, aku menduga seakan-akan tetangga itu dapat warisan, Pak. Yang dapat warisan kan sebenarnya anak kandung, ahli waris. Ini sampai tetangga itu kayak dapat warisan. Kenapa? Saking harus perhatian betul sama tetangga. Ya, nggak boleh tidak. Nah, banyak dalil-dalil dalam Quran. Kalau kita cari, ada 100 ayat yang berbicara tentang makanan, Pak. Satu lagi mungkin saya tambah. Masalakakum fi saqor. Qalu lam naku minal musallin walam naku nut'imul miskin. Tahukah kamu kenapa kalian itu kok masuk ke neraka sakor? Kata penghuni surga bertanya kepada penghuni neraka. Nanti ada dinding yang bisa dialog antara penghuni surga dengan penghuni neraka. Kita nggak tahu dialognya bagaimana. Apakah pakai Android? Hah? Kalau Android kan kita berada di Solo, kita bisa dialog dengan orang di Mekah, bener nggak? Halo, pripun kabare? Nah, ini nanti dialog juga. Penghuni surga itu dialog dengan penghuni neraka. Masalakakum fi saqor. Jenengan kok bisa masuk neraka tuh pripun katanya? Qalu lam naku minal musallin. Aku di dunia tuh nggak pernah sholat. Dan aku di dunia nggak pernah ngasih makan kepada orang miskin. Orang yang nggak pernah ngasih makan kepada orang miskin, ancaman nerakanya 2. Pertama wail, yang kedua sakor. Masya Allah. Kasih makanlah kanan kiri kita, walaupun dengan air bening, walaupun dengan idza tabakhta maraqatan fa'aksir ma'aha wa ta'ahad jiranaka. Kata Abu Zar dapat sabda dari Nabi, Abu Zar, kalau kamu masak makanan yang berkuah, maka banyakilah kuahnya dan bagikanlah kepada tetanggamu. Bener gak? Jadi kalau kita masak sop, ya minimal airnya yang banyak, ya 1 dandang dan dibagikan kanan kirinya. Itu perlu karena bentuk sedekah. Pintu yang keempat ini juga dahsyat Bapak Ibu semuanya. Dan ini juga Nabi mengatakan paling cepat menuju surga dan paling banyak juga, ya. Jadi pintu yang paling banyak masuk surga dari umat Nabi Muhammad itu hanya 2 pintu. Pintu sedekah sama pintu yang tengah. 8, ya, 8 ini dibagi 2, berarti 4. Yang paling tengah, maka kata Nabi apa? Wa ausatuha, pintu yang paling tengah, babul walid. Pintu yang paling tengah adalah pintu Al-Walid namanya. Apa arti Al-Walid? Babul Walid artinya pintu Al-Walidain, pintunya milik kedua orang tua. Orang yang berbakti sama orang tua, maka dia berhak masuk pintu Walid, pintu yang tengah. Ya, ini juga masalah. Kita
Kadang-kadang punya orang tua yang sampai 80, 90 gak diopenin, dibiarkan. Bahkan ada yang masuk di kampus jompo ya. Di kampus jompo. Karena males ngopenin akhirnya ditaruh di kampus jompo. Saya nyebutnya kampus. Karena ada aktivitas pengajaran juga dan macam-macam. Tapi ini dalam syariat sebenarnya ini bentuk kedurhakaan anak kepada orang tuanya. Sesusah apapun orang tua kita, sesakit apapun orang tua kita, kita wajib membesarkannya, mengopeninnya sampai menyehatkannya kembali. Ini kan kalau kita waktu kecil dirawat oleh orang tua kita, harapan orang tua kita apa? Agar anakku cepat sembuh. Tapi hari ini seorang anak yang merawat orang tuanya, dia berharap apa? Agar orang tuanya cepat cepat apa Pak? Lewat. Berarti cepat lewat. Naudzubillah min dzalik ya. Saking bosannya mungkin ya. Umurnya sampai 90 tahun. Saya punya nenek ya, umurnya 90 tahun itu. Masya Allah. Kami punya nenek itu punya anak 10 orang. Saya termasuk cucunya. Saya cucu yang ke 38. Wow, cucunya aja banyak Pak. Saya cucu yang ke 38. Nah, ketika beliau sakit, saya pun dapat jatahnya Pak. Dapat jatah cuti merawat nenek Pak. Jadi jumlahnya total, anak ada 10, cucu ada 50, cicit ada 50. Dibagi-bagi Pak, dijadwal. Diteleponin semua. Ayo yang pengen berbakti sama Mbah, jadwalnya tanggal sekian, tanggal sekian. Akhirnya saya pun dapat merawat itu. Udah gak bisa apa-apa, hanya di kasur beliau. Hanya dipijetin, maam disuapin, semuanya aktivitasnya di kasur. Buang hajat, apa semuanya di kasur. Saya hanya ngajarkan banyak-banyak istighfar, banyak-banyak bertasbih. Itu penting ternyata Pak. Itu saking merawat. Itu semua orang ada yang gerutu. Kok dangdang, orang dangdang katanya. Ini kan udah 90 tahun Pak. Kok dangdang gak dangdang? Seharusnya kan kita berdoa agar apa? Dia sehat. Biar umurnya bertambah sampai 100 tahun. Tapi rata-rata orang yang mangkal kok dang-dang-dang ya, ke ora-ora-ora, padahal umurnya sudah melebihi. Itu kadang-kadang begitu. Naudzubillah min dzalik. Enggak boleh itu, ya. Nah, kalau bapak dan ibu saya umurnya sama seperti Nabi, 63 tahun. Bapak 63, ibu 63. Tapi meninggalnya enggak bareng. Meninggalnya selisih 4 tahun ya. Bapak saya dulu, kemudian disusul ibu saya. Nah, itu ada cerita juga menarik itu. Jadi pintu yang keempat ini pintu berbakti sama orang tua. Bagaimana seorang anak berbakti sama orang tuanya kalau orang tuanya sudah meninggal? Ini juga ada aturannya. Orang tua kita sudah meninggal, bapak ibu kita. Ini yang hadir di sini semuanya masih punya orang tua apa sudah meninggal semuanya? Hah? Pak, sudah masih punya orang tua Pak? Sudah habis? Nah, kayak saya sudah habis, sudah meninggal semuanya. Bapak ibu saya sudah meninggal. Bagaimana cara kita berbakti sama orang tua? Nabi mengajarkan ada 4 kewajiban yang dilakukan anak jikalau orang tuanya sudah meninggal. Yang pertama adalah as-salatu alaihima wal istighfaru lahuma wal inqadu ahdihima wa ikramu sadiquhuma. Pesan Nabi kepada Sa'ad. Karena yang bertanya saat datang ya Rasul, bapak ibuku sudah meninggal. Bagaimana aku pengen jadi anak yang soleh, masuk pintu dari tengah, berbakti sama ibu saya dan bapak saya. Kewajibanmu hanya ada 4 wahai Sa'ad. Yang pertama adalah as-salatu alaihima. Banyak-banyaklah berdoa untuk bapak ibumu. Solat itu artinya doa. Jadi banyak-banyaklah sholat, banyak-banyaklah doa untuk kedua orang tua kita. Bagaimana doanya? Apakah Robik firli wali walidayah? Bukan. Ini yang salah kaprah kadang-kadang di masyarakat. Bukan Robik firli wali walidayah. Robik firli wali walidayah itu bukan kategori doa. Robik firli wali walidayah para ulama mengkategorikan ini istighfar. Nanti nomor 2. Yang pertama adalah doa. Bagaimana contoh doa? Ini contohnya Nabi memberikan contoh.
Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa aghsilhu bil ma'i was salji wal barad wa naqihi min khataya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min dari wa ahlan khairan min ahli wa zawjan khairan min zawji wa qihil adzabil qabri wa adzaban nar. Itu seperti doa mau jenazah, Pak. Itu doa. Atau kalau enggak doa yang lain yang diajarkan Nabi. Ya, contoh-contoh doa yang dipraktekkan oleh para ulama, Allahumma rzuqna murafaqah. Ya Allah, marzuqna murafaqah lil walidaini ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil jannatil firdausil a'la. Ya Allah, jadikanlah bapak ibuku ini dua-duanya bersatu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya Firdaus. Itu doa. Jadi doa itu lebih umum daripada istighfar. Kalau istighfar itu khusus. Kalau doa itu umum. Kita bisa minta, ya Allah berikanlah lapang kuburan bapak ibuku. Ya Allah, aku pingin di dalam kuburan dia diberi nikmat. Jangan engkau dia siksa, karena dia adalah orang tuaku yang membesarkanku, mendidikku. Itu doa, Pak. Nah, doa kita sudah seperti itu atau belum? Ya Allah, tempatkan kedua orang tuaku di tempat surga Firdaus bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Itu doa, Pak. Itu yang harus kita lantunkan setiap hari. Itu namanya doa. Banyak-banyaklah berdoa untuk kebaikan bapak ibu kita. Yang kedua apa? Wal istighfaru lahuma, dan mintakan ampun. Nah, mintakan ampun itu masuk kategori Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu baru kita istighfar, mintakan ampun untuk orang tua kita. Berapa kali membacanya? Bapak ibu kalau baca Rabbighfirli wali walidayya ini berapa kali sehari semalam? Hah? Berapa kali sehari semalam? Yang benar sebenarnya tidak ada batasannya. Ya. Kalau biasanya yang tersebar itu 5 kali. Itu salah, Pak. Terlalu fakir, terlalu bakhil itu namanya. Yang benar adalah hatta takhrujal irqa min jismika. Itu yang benar. Kita mintakan ampun untuk bapak ibu kita itu sampai keluar keringat dari tubuh kita, Pak. Jadi Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wali walidayya. Sudah keringat belum? Kalau belum terus sampai keluar keringat, Pak. Kira-kira keluar keringatnya kapan? Di angka 50, Pak, baru keluar keringat. Saya sudah praktekkan, Pak. Coba Bapak tes saja. Rabbighfirli wali walidayya, baru 3 belum, 4, 10 belum, 15 belum, 20 belum, 25 belum, 30 belum, 40 belum, 50 baru ada benih-benih air di sini. Nah, baru berhenti doa, baru berhenti istighfar. Berat ya, Pak? Ya iya, karena orang tua kita bekerja juga berat. Orang tua kita bekerja sampai keluar apa? Keringat. Sampai ada peribahasa apa? Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Kita hanya doa kok nggak mau sih Rabbighfirli wali walidayya sampai 50 kali. 50 kali baru berkeringat, Pak. Itu sudah coba. Silakan coba kalau nggak percaya. Apalagi kalau bisa cepat, lebih cepat, Pak, bisa. Caranya gampang. Matikan kipas, matikan AC, tutup jendela, tutup pintu, Pak. Itu baru 15 kali udah keluar keringat, Pak. Karena sumuk, Pak. Jadi Rabbighfirli wali walidayya itu istighfarnya anak untuk orang tua. Dibaca sampai keluar keringat aturannya. Kalau nggak mampu, ya sampai 50 kali. Tergantung, ini kondisional. Kadang-kadang orang baca 25 sudah keringat, boleh berhenti. Terus lagi dibaca. Kenapa? Orang tua kita hanya berharap doa istighfar dari anak kita, Pak. Tidak ada lain. Karena mereka sudah nggak bisa sholat, mereka sudah tidak bisa puasa, mereka sudah nggak bisa sedekah, mereka sudah terbujur kaku, tidak diberi kesempatan beribadah lagi. Maka salah satu yang bisa menjalankan pahala terus mengalir anaknya, Pak. Idza mata ibnu Adam in qata'a amalihi illa min salas. Apabila meninggal semuanya anak Adam, terputus semua amalnya kecuali 3 saja. Salah satunya apa? Waladun solihun yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Jadi doa kita ini mustajab sampai
ke orang tua kita, Pak. Yang ketiga, kewajiban anak yang orang tuanya sudah meninggal. Apa kata Rasul? Wal inqadu ahdihima, hendaknya kamu menjalankan semua wasiat-wasiatnya. Orang tua saya berpesan, Le, nanti kalau bapak nggak ada, sholat kamu tetap di masjid mutakin ya, ojo neng-di, itu harus laksanakan, Pak. Kalau wasiatnya begitu, nggak boleh ke Nurul Jadid, nggak boleh ke An-Nahl, karena wasiatnya tadi apa? Sholatnya di mutakin. Kan sama-sama sebenarnya. Itu perintah, wasiat. Le, Nduk, nanti kalau bapak nggak ada, tolong ya harta bapak sepertiganya bangunkan masjid. Itu harus dilaksanakan, Pak. Ada juga yang begini, Pak, nasihatnya, wasiatnya. Mobil bapak kan ada 4, yang 1 dikasihkan tetangga ya, yang 1 dikasihkan takmir masjid, yang 2 buat kamu dan yang lainnya. Tapi sama anaknya curang, Pak. Yang buat tetangga ditilep, Pak, nggak dikasihkan. Itu berdosa, karena itu harta bapak, harta orang tua, nggak boleh tidak dilaksanakan. Kecuali kalau wasiatnya bertentangan dengan syariat. Ada Ustadz wasiat bertentangan? Ada. Contoh, ini sahabat Nabi. Sahabat Nabi memberikan wasiat kepada istrinya. Para ulama menerangkan wasiat ini bertentangan dengan syariat. Nama sahabat Nabinya yang mulia namanya Abu Darda. Abu Darda punya istri yang cantik. Abu Darda ketika sebelum meninggal bilang begini, istriku, kau adalah orang yang aku cintai. Aku berwasiat, kalau kamu ingin bersamaku di surga, aku berharap kamu tidak nikah lagi. Ini kan sebenarnya wasiatnya nggak boleh dilaksanakan, Pak. Siapapun suami yang sudah meninggal dulu, istrinya boleh nikah sama siapapun, kecuali istrinya Nabi dan Rasul nggak boleh. Kita bukan Nabi dan Rasul kok. Kok suami nasihatnya begitu? Nggak boleh. Istri boleh nikah lagi, boleh. Tapi karena dia cinta betul sama suaminya, Pak, itu sampai akhir hayatnya istrinya Abu Darda itu nggak nikah lagi. Dia betul-betul memegang janji. Toh dia menikah lagi pun sebenarnya nggak melanggar syariat, dia boleh. Apa sudah adzan, Pak? Berapa menit lagi? Kurang 3 menit. Oh 1 menit. Oke. Nah, ini nasihat yang nggak boleh dilaksanakan. Oke, kita percepat. Yang keempat, apa kata Rasul? Wa ikramu shadiquhuma, hendaknya kewajibanmu ketika orang tuamu telah tidak ada adalah kamu harus menghormati, memuliakan relasinya, konco-konconya, teman-temannya, karib kerabatnya. Bapak kita itu kalau masih hidup senang dengan bakmi perempatan. Kita pun harus beli bakmi ke situ, Pak. Supaya apa? Adzan ya? Oke, baik. Karena sudah adzan, kita tutup. Akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian yang telah menyampaikan materi tentang pintu surga. Moga kita berbuka puasa, membatalkan puasa dengan doa buka puasa.